Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Pada kesempatan ini saya berterima kasih buat kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan bagaimana Ustadz Juma debat bersama Apologet Kristen Indonesia, ya, di mana Ustadz Juma kepanasan dan dia tidak terima bagaimana sejarah Muhammad dibahas oleh Apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengar bagaimana diskusi mereka dan mari kita menyimak video ini dengan cerdas. Tuhan Yesus memberkati kita. Asal-usul Al-Quran, ya. Karena ada banyak sekali, ya, hal-hal yang ingin saya utarakan tentang Al-Quran ini, di mana di dalam hemat saya itu umat muslim sendiri tidak mengetahui hal-hal ini. Nah, rahasia-rahasia apa nanti yang akan saya ungkapkan di sini, yaitu tentang asal muasal Al-Quran yang selama ini itu tidak diketahui oleh umat muslim, tetapi itu adalah suatu hal yang sudah diketahui oleh para scholar, ya, para scholars, ya, yang sudah diketahui oleh para pengkaji Al-Quran, terutama di Barat, ya, dan juga sebenarnya di dunia Islam sendiri. Tapi hanya saja hal-hal ini memang konsumsi para akademisi, ya, bukan konsumsi orang-orang awam. Nah, hal-hal apa saja itu nanti yang akan saya utarakan, karena ini baru opening statement, ya, jadi nggak usah langsung saya utarakan. Adalah hal-hal yang tentu saja akan mengguncang iman, ya. Jadi katakan begitu. Kenapa mengguncang iman? Karena saya melihat begitu banyak teman-teman saya, saudara muslim itu, ini bahasa saya, itu bisa dikatakan menjunjung tinggi Al-Quran. Bahkan kalau kalau saya harus melebih-lebihkan, dikatakan siap mati begitu demi Al-Quran, karena cintanya terhadap Al-Quran. Nah, yang ingin saya utarakan adalah, ini pemanasan sedikit saja. Salah satu yang saya tulis di dalam buku saya, yaitu mengenai asal-usul Al-Quran, ada satu kata begitu, bukan hanya satu kata, sebenarnya ada banyak sekali kata, ya. Itu Arthur Jeffrey dalam bukunya The Foreign Vocabulary of Quran, ya, mengatakan bahwa ada 200 lebih, ya, sekitar 270 kurang lebih kosakata asing di dalam Al-Quran. Dan salah satu kata yang, karena dari sekian banyak kata saya akan pilih-pilih saja yang sudah sangat familiar, ya. Misalnya kata rokim di dalam Al-Quran, yang dimana saya rasa Zulkifli pun tidak akan bisa menjelaskan dengan betul-betul tepat apa arti dari rokim itu. Kalau kita membaca tafsir-tafsir ulama, kita akan menemukan banyak sekali tafsir mengenai arti dari rokim ini. Ada yang bilang itu batu bertulis, ada yang bilang itu nama lembah, ada yang bilang itu nama anjing, ada yang tidak ada kesepakatan, ya, tentang arti dari rokim di dalam Al-Kahfi ayat 9 atau 8 itu. Nah, adanya fenomena semacam ini, adanya kata-kata yang ini kalau di dalam hemat saya itu memiliki arti yang absurd, ya, arti yang tidak jelas, yang dimana para mufasir menebak-nebak artinya. Ini membuat para peneliti Al-Quran berpikir tentang apa sebenarnya bahasa Al-Quran ini. Ya, nanti itu akan saya utarakan panjang lebar, karena Al-Quran seringkali mengatakan bahwa dirinya itu berbahasa Arab, ya kan? Yang perlu disadari oleh teman-teman begini, ya. Ada suara bocor. Suara siapa nih? Ya. Jadi gini. Yang harus teman-teman ketahui bahwa tidak ada satu buku yang menjelaskan dirinya berbahasa apa. Misalnya gini, misalnya kalian beli sebuah buku, ya, taruhlah kalian beli misalnya koran pagi ini, ya, surat kabar hari ini, majalah hari ini. Tidak ada
Di buku manapun di dunia ini tidak ada yang buku yang menginformasikan kepada pembacanya buku ini dalam bahasa apa. Ya, dalam buku apapun ketika kalian beli, dia tidak menjelaskan ini bahasa Bugis, ini bahasa Indonesia, buku ini bahasa Inggris, buku ini bahasa Arab, nggak ada. Ya, kenapa? Karena isi dari buku itu sendiri sudah menjelaskan kepada pembacanya dalam buku apa buku itu. Ketika kalian baca koran pagi ini, koran itu tidak ngomong gini, buku ini, media hari ini dalam bahasa Indonesia, surat kabar ini dalam bahasa, nggak ada, karena isinya itu sudah menunjukkan kepada pembacanya buku itu berbahasa apa. Nah, tapi Al-Quran membuat satu pernyataan bahwa Quran ini dalam bahasa Arab. Ya, itu ada banyak sekali ayat-ayat Quran yang mengatakan Quran ini dalam bahasa Arab, Quran ini dalam bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Quran perlu menginformasikan hal itu? Kalau saya bandingkan dengan ini ya, misalnya kalian beli buku bahasa Indonesia, tidak ada di mukadimahnya itu dikatakan ini, buku ini bahasa Indonesia. Karena informasi itu tidak berguna. Kenapa dikatakan tidak berguna? Karena bahasa dari buku itu sendiri sudah menjelaskan itu bahasa apa. Nah, Al-Quran mengatakan, kenapa Al-Quran itu bahasa Arab dikatakan la'alakum takilun, ya, supaya kamu memahaminya, supaya kamu mengerti katanya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Apakah ada sebelumnya Al-Quran yang bukan berbahasa Arab? Sehingga dikatakan, sekarang kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Ini menjadi satu pertanyaan di kalangan para scholars. Sebenarnya apa bahasa Al-Quran ini asalnya? Nah, nanti akan saya tunjukkan jejak-jejak atau bekas-bekas di mana kita bisa berpikir ulang untuk melakukan kajian ulang. Sebenarnya Al-Quran ini dalam bahasa apa? Nah, untuk closing statementnya, biar agak panas sedikit, Zulkifli kan saya senangnya manas-manasin dia. Nah, gini. Nah, jadi kalau kita beli buku terjemahan, ya, misalnya kita beli buku terjemahan, kita pergi ke toko buku nih, kita lihat misalnya buku tafsir Ibnu Katsir, maka di depan mukadimahnya itu perlu dikatakan begini, tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa di situ perlu diinformasikan dalam bahasa Indonesia? Karena buku itu aslinya bukan bahasa Indonesia. Gitu loh. Makanya hal-hal semacam itu, pemberitahuan kepada pembaca bahwa ini dalam bahasa ini dalam bahasa itu, hanya dapat dipahami, hanya masuk akal ketika itu adalah informasi tentang penerjemahan. Makanya ketika kita beli buku tafsir Ibnu Katsir, dikatakan tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Ini buku ini dalam bahasa Inggris supaya orang Inggris memahami. Itu menandakan adanya proses translation, ya, adanya proses penerjemahan. Nah, apa nanti bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa adanya indikasi bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Nah, itu nanti akan saya paparkan satu persatu, tapi tidak mungkin waktunya cukup ya, karena cuma sebentar. Nanti akan saya ambil contoh-contoh yang prominent, yang menonjol gitu ya. Nah, salah satunya adalah masalah Rokim tadi ini. Biar saya tutup ya. Nah, banyak menerjemah ya, banyak penafsir para ulama ya. Kalau kita baca Al-Kahfi ayat 9, walaupun dalam bahasa apapun, Rokim itu tidak diterjemahkan. Kenapa? Karena ini artinya apa? Ini apa arti Rokim ini? Ada yang ngomong begini begitu. Nah, penutup dari opening statement, apakah ini buku yang Anda, kalau saya ingin melebihkan kata-kata, yang Anda rela mati untuknya? Apakah dengan buku yang ada kata-kata yang tidak jelas begini, yang artinya multi tafsir? Mohon maaf ya, saya katakan tidak jelas ini karena menimbulkan multi tafsir. Ya, nggak ada orang Indonesia berdebat tentang arti pintu. Semua orang Indonesia nggak ada yang berdebat pintu itu apa. Tapi para ulama berdebat tentang apa arti Rokim itu. Itu adalah salah satu contoh pertama. Nanti saya akan tunjukkan banyak contoh. Tapi untuk sementara itu dulu, saya berikan kesempatan kepada Zulkifli M. Abbas. Terima kasih. Persilakan untuk Bang Zuma untuk Bang Edi. Baik. Ukti izin kohosin hamba. Lanjut. Oh iya. Bisa saya mulai? Bisa Bang Zuma, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dengan rahmat dan kasih sayangnya telah mewahyukan sebuah buku panduan yang kemudian disebut dengan Al-Quranul Karim, di mana buku panduan ini adalah kitab suci yang di dalamnya termaktub seluruh urusan manusia yang terkait dengan hubungannya kepada Allah, pada pencipta alam semesta, dan juga hubungannya kepada sesama makhluk. Al-Quran sebagai penjabat daripada rahmat lil alamin. Salawat serta taslim senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari manusia yang tadinya jahiliyah, tidak mengerti apapun tentang kebenaran. Ketika datang kebenaran pun dipelesetkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang yang memahami tentang kebenaran, namun kemudian Al-Quran kembali datang dari wahyuan yang diterima Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita selaku umat Islam mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang benar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang ada di Zoom, dan juga teman-teman dari live comment netizen yang ada di Zoom yang lagi live di acara ini. Pagi ini kita kedatangan tamu ya. Saya juga tidak pernah kemudian melakukan tantangan terhadap Edis. Cuman saya ditawarkan akhirnya mau tidak berdialog dengan Edis. Saya bilang ya nggak apa-apa. Bilang silakan aja atur waktunya. Itu pemberitahuannya kemarin kalau nggak salah, semalam. Nah, ketika berbicara mengenai apa yang kemudian saudara Edis Sidabutar sampaikan tentang Al-Quran. Al-Quran memang jelas diterangkan ya, bahwa Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyan la'allakum ta'qilun. Demi kitab Al-Quran yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, sekiranya orang yang kemudian bisa memahami ilmu daripada apa yang tertuang di dalam Al-Quran, lapas Qur'anan yang berasal dari kata qara'ah, itu bermakna membaca, dan qira'atan yang berarti bacaan. Jadi Al-Quran ini kemudian diwahyukan oleh Rasul Muhammad SAW kepada bangsa yang menuturkan, melisankan bahasa linguistik, bahasa Arab. Jadi sangatlah tidak mungkin kemudian sebuah kebenaran, mengklaim dirinya kebenaran, kemudian mengklaim dirinya wahyu Tuhan, mengklaim dirinya kalamullah, diwahyukan kepada orang yang menggunakan bahasa Aramaik, tapi kitabnya menggunakan bahasa Yunani. Nggak mungkin. Itu adalah pembodohan namanya. Karena itulah kemudian, kenapa Al-Quran ini didasari dengan pernyataan Allah, bahwa Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran itu nantinya akan memberikan poin-poin tertentu kepada bangsa yang menuturkan bahasa Arab. Apa di antaranya? Allah mengatakan, Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, la ini tama'atil ins wal jins. Jadi Allah menantang, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Jadi bukan tanpa alasan Allah itu kemudian mewahyukan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau kemudian ada satu sosok manusia yang kemudian memprotes, kemudian menganggap Al-Quran itu bukan bahasa Arab karena di dalamnya ada kata ar-rakim atau kata rakim, ya itu adalah keusilan yang tidak berdasar terhadap ilmu pengetahuan. Al-Quran menerangkan, ya, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Allah menantang itu. Sesungguhnya jika kamu berkumpul, wahai jin, wahai manusia, untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Nah ini di tengah-tengah kita muncul jinnya, muncul manusianya. Tapi apa yang dia bawa? Al-Karim. Hanya ada satu kata Al-Karim itu yang dia bawa. Dia tidak mampu, Ar-Rakim maksud saya, dia tidak mampu kemudian membawa satu kitab yang bisa menyamai Al-Quranul Karim. Artinya
tantangan Allah belum terjawab. Ketika kemudian Al-Quran datang dalam bahasa Arab, orang-orang Arab tidak mampu menjawab tantangan ini. Allah menurunkan tantangannya. Apa kata Allah? Am yaquluna naftara, ya, qul fa'tu bi asyri. Jadi Allah menurunkan surah mithlihi yang sama seperti Al-Quran, muftarayat. Itu tantangan oleh Allah. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Ketika tadi Allah menantang orang-orang yang menuturkan bahasa Arab, wahai kalian yang mampu berbahasa Arab, yang kemudian datang Rasulullah Muhammad SAW kepadamu dengan membawa sebuah wahyu yang juga bahasa Arab. Jika kamu ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulku, kata Allah, maka coba kamu berkumpul dengan seluruh jin, buat juga semisal Al-Quran. Gak bisa ada yang membawa itu, gak bisa ada yang membuktikan tantangan itu. Allah kemudian menurunkan tantangannya, level tantangannya. Jika kamu tidak mampu satu kitab, kata Allah, maka buktikan bahwa dia Rasul Muhammad SAW yang membuat Al-Quran itu. Katakan, sampaikan kepada mereka, datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat oleh mereka. Ajaklah di antara mereka supaya kamu bisa membuktikan bahwa apa yang datang kepada Rasul Muhammad SAW itu benar dari Rasul Muhammad SAW, bukan dari pencipta alam semesta. Tantangan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berbahasa Arab. Kalau tantangan itu diberikan kepada orang yang bernutur bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Bugis, bahasa Makassar, ya lucu lah. Tapi ini Allah tantang kepada siapa? Orang yang menuturkan bahasa Arab. Mampu mereka? Tidak. Allah kemudian melalui Rasulnya menurunkan tantangannya. Apa kata Allah? Am yaqulu naftara qul fa'tu bi surah mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kalau mereka tadinya tidak mampu menantang apa yang engkau bawa berupa satu kitab yang menjadi landasan pembatalan Quran sebagai kalamullah, dan kemudian aku turunkan 10 surah dari apa yang aku tantangkan, dan mereka juga tidak mampu, maka cukup satu surah. Suruh mereka buat semisal Al-Quran. Buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran. Dan ajalah siapa saja di antara kamu yang mampu membuat selain daripada Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Muncul di tengah kita. Bukan satu ayat yang dia bawa satu kata. Kata Ar-Raqim yang dia bawa. Padahal tantangannya satu surah, 10 surah, satu Al-Quran. Dan sangat-sangat disayangkan, kita tidak bisa kemudian menyalahkan sepenuhnya saudara kita Edi Sidabutar. Kenapa? Karena dia tidak mampu menunjukkan kelalaian, kesalahan, ya, kekhilafan di dalam Al-Quran, sehingga dia hanya menantang apa yang kemudian Allah terangkan di dalam Al-Quran. Wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyan. Hanya itu yang dia bisa bawa, sehingga dia mengatakan Ar-Raqim itu bukan bahasa Arab. Dia lupa bahwa di dalam perspektif penutur manusia, bahasa manusia itu adalah merupakan asal-usul sebuah bahasa, itu adalah landasan bunyi dari yang disuarakan oleh kaum-kaum terdahulu, sehingga membentuk sebuah bahasa. Bahasa Arab kita tahu, itu adalah bahasa yang berasal dari bahasa keturunan Abraham. Ya, bahasa Abrahamaik, ada Aramaik, ada Ibrani, dan seterusnya. Dan bahasa Arab juga berasal dari bahasa-bahasa yang ada di kaum-kaum sekeliling daripada bangsa Arab itu sendiri. Jadi kemudian kalau ada satu ketika kita menemukan ada bahasa yang berkesesuaian dengan bahasa di luar daripada bahasa Quran, ya maklum aja. Kenapa? Justru itulah yang Allah tantang. Orang-orang yang sudah menggunakan kata rakim, Allah gunakan kata itu lagi, supaya orang-orang itu mampu kemudian menciptakan sebuah surah yang bisa menandingi Quran. Tapi rupa-rupanya tidak ada yang mampu. Sampai hari ini nggak ada yang mampu. Jangankan membuat semisal satu surah dalam Al-Quran, menjadikan Al-Quran kehilangan original teksnya saja nggak mampu dunia ini. Sekuat apapun sebuah negara, sehebat apapun sebuah kekuasaan, ya, setinggi apapun tahta manusia di atas muka bumi ini, sebenci apapun dia terhadap Islam, terhadap kalamullah, terhadap Quran,
mereka tidak berdaya untuk kemudian menghilangkan Al-Quran dari lembaran-lembaran yang kemudian kita anggap sebagai sebuah kitab. Misalnya, Amerika sebuah negara yang taruhlah misalnya benci terhadap Islam. Mereka minta ke Arab Saudi masukkan Al-Quran ke dalam negaraku, saya minta 3 kontainer, tetapi dengan syaratnya cukup terjemah saja. Jangan ada bahasa Arabnya. Tak ada kekuatan yang seperti itu. Untuk membentuk itu, melisankan itu saja mereka nggak mampu. Jangankan melisannya, membuat sebuah surah saja kepada yang punya kompetensi menerbitkan Quran. Terbitkan Al-Quran versi bahasa Indonesia tanpa menggunakan original. Itu tidak ada. Bisa jadi ketika mereka melakukan pertemuan muktamar, ayo kita minta kepada Saudi Arabia untuk menerbitkan Quran. Tapi versi bahasa Yunani misalnya. Boleh jadi mereka jatuh palu pada saat itu. Tapi ketika mereka mengirim surat atau lagi nelpon, mulut mereka kaku untuk mengatakan itu. Tinta pulpen mereka seketika habis untuk menuliskan itu. Tak mampu sampai kepada penerbit Quran pesanan mereka. Sehingga apa yang diterangkan oleh Al-Quran, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Itulah Quran. Subhanallah. Kalau kemudian hari ini sahabat kita Edis Dabutar membawa kata Ar-Rahim atau kata Rakim yang kita bisa pahami kemudian sebagai terjemah batu tertulis atau batu yang ada di dalam surah mana tadi dia katakan itu penggambaran jelas bahwa kemudian ketika kata ini masuk ke dalam Al-Quran itu sudah masuk kategori bahasa Arab. Karena kenapa? Rakim itu dalam pemahaman umat Islam dan bahasa linguistik Arab itu memang berasal dari bahasa Arab. Itu intinya. Kalau kemudian dikatakan, oh tidak, ada penutur bahasa lain yang lebih dulu mengatakan itu hanya secara buku tulang, kebetulan saja. Demikian sementara ya, mudah-mudahan apa yang saya jabarkan ini, karena sifatnya ini adalah edukasi terhadap diri saya sendiri dan juga teman-teman muslim pada khususnya. Demikian sementara, silakan. Silakan Bang Edis untuk menanggapi penjelasan dari Bang Juma. Sebelum Edis menjawab, Dis, itu surah berapa, Dis? Al-Kahfi 8 atau 9, coba cek aja. Oke, siap, yuk lanjut. Oke, baik. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Zulkifli Abbas atas pengetahuannya. Juara, hanya saja lanjut. tolong di-mute yang bentar, outfit kau kece kali, Dis. Kayak ustaz ya, gitu. Gini dulu, yang lainnya gini dulu. Ya, lanjut. Ya, jadi hari ini saya ingin mencoba menjadi ustadz kalian semua di sini ya. Nah, jadi begini ya, teman-temanku semua, sobat-sobat muslimku semua, begini. Dari apa yang panjang lebar diutarakan oleh Zulkifli Abbas, pertanyaan saya tentang makna dari Ar-Rakim itu sama sekali tidak terjawab. Dia hanya mengatakan itu adalah bahasa yang sudah diarabkan. Tapi apa artinya? Apa definisinya? Saya minta definisi arti. Inikah buku yang Anda rela mati untuknya, yang Anda sendiri tidak tahu artinya? Bagaimana mungkin Anda punya buku yang Anda klaim jelas, bahkan dikatakan lisanun Arabian mubin, bahasa Arab yang jelas, tapi Anda tidak tahu artinya? Ya, adapun banyaknya tafsir, ada yang bilang itu batu bertulis, ada yang bilang itu nama lembah, ada yang bilang itu nama anjing, ada yang bilang itu bla bla, banyak sekali tafsir. Itu mengindikasikan bahwa tidak ada yang sepakat atau tidak ada yang tahu persis apa arti dari Rakim itu. Kalau Anda bilang itu sudah menjadi bahasa Arab, apa akar katanya? Ya, root word-nya apa? Ya, itu harus Anda jelaskan kalau memang itu bahasa Arab. Ya, sama seperti kita orang Indonesia. Ya, ketika kita menemukan di dalam satu buku ada tulisan di situ tungkriung, kita baca buku bahasa Indonesia, terus kita temukan ada kata tungkriung. Apa ini tungkriung? Ini bukan bahasa Indonesia. Ya, ini menjadi satu beban bagi Anda, Zulkifli Abbas sebagai seorang pemimpin, untuk menjelaskan kepada umat Anda apa sebenarnya arti dari Rakim itu. Tadi kan sudah saya bilang itu satu dari sekian banyak. Saya tidak bilang hanya satu-satunya, ada banyak sekali. Ya. Nah, jadi teman-teman sudah tahu saya sudah menulis sebuah buku ya di sini. Jadi sebelum saya baca buku saya, ada Zulkifli Abbas tadi mengatakan tantangan untuk membuat satu surat semisal Quran.
Menurut saya, ini dalam hemat saya, tantangan ini bersifat subjektif. Tantangan ini bersifat absurd. Kenapa? Karena kriteria apa yang digunakan untuk mengatakan bahwa ini lebih baik atau ini sama setara dengan Quran? Sama seperti misalnya gini, saya adalah seorang koki, ya, kemudian saya buat satu makanan untuk diri saya sendiri, misalnya saya bikin telur dadar begitu, saya tantang seluruh dunia, ya, coba seluruh dunia berkumpul, bahkan ditolong oleh setan, oleh jin, oleh siapa sekalipun, untuk membuat nasi goreng yang lebih enak dari nasi goreng saya. Karena tidak jelas kriterianya apa, karena tidak jelas siapa yang menentukan ini lebih baik atau lebih buruk dari masakan yang saya buat, maka tantangan itu tidak akan pernah dimenangkan oleh siapapun. Karena jurinya saya, ya, kalian berkumpul untuk membuat makanan yang lebih enak, ya, telur dadar yang saya buat ini tidak akan ada, karena jurinya saya yang menentukan. Sama seperti kalian, kalau kalian bilang buatlah satu surat semisal ini, siapa jurinya? Kalau kalian jurinya, tidak akan ada yang bisa menang, karena kalian jurinya. Sama seperti saya, kalau saya buat makanan semacam itu, tidak ada kalian yang bisa menang, karena saya yang ngerasain, saya yang nentuin. Ya kan? Ini yang saya bilang tantangan yang sifatnya subjektif. Makanya saya tidak perlu terlalu menanggapi itu. Nah, sebenarnya saya ingin katakan, ya, saya bacakan aja buku saya di sini, ya, ini kalian biar ini yang Muslim saya bagikan gratis, ya, kepada Muslim, ya. Yang Kristen juga kalau mau juga boleh, tapi saya fokuskan kepada Muslim gratis kepada kalian. Sama ongkirnya semua gratis. Nah, coba saya bacakan saja, saya tutup dulu video saya bacakan, ya. Jadi gini, kalau kita baca di dalam Az-Zumar ayat 28 dikatakan Quran dalam bahasa Arab, ya. Fussilat, ya, ayat 3 dikatakan kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, ya. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 195, bahasa Arab yang jelas. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Mengapa Al-Quran sering, ini saya sedang membacakan buku saya, mengapa Al-Quran sering mengatakan ini bahasa Arab, bahkan sampai-sampai mengatakan ini bahasa Arab yang jelas, lisanun Arabiyyan mubin. Mengapa Al-Quran perlu memberitahu bahwa dirinya bahasa ini dan itu? Apakah pembaca Al-Quran itu sendiri tidak tahu bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa apa? Jika pembaca Al-Quran itu tahu bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, untuk apa lagi Al-Quran memberitahu bahwa Al-Quran berbahasa Arab? Sebenarnya jawabannya ada di dalam Al-Quran sendiri. Dikatakan la'alakum takilun. Ya. Nah, atau apakah sebelumnya, ini menjadi pertanyaan, yang menjadi pertanyaan sekarang gini, apakah sebelumnya ada Al-Quran yang bukan berbahasa Arab sehingga perlu diberitahu bahwa sekarang ada Al-Quran dalam bahasa Arab? Atau apakah ada orang yang mencurigai bahwa Al-Quran itu bukanlah bahasa Arab yang lurus, bukanlah bahasa Arab yang benar? Dan ataukah ada yang mengatakan bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa Arab yang tidak jelas? Atau lebih parahnya, apakah ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan bahasa Arab? Ya, karena sebenarnya yang perlu kita tahu bahwa Al-Quran itu pada dasarnya itu gundul, ya, huruf tanpa harokat. Ya, nah pertanyaannya sekarang adalah, jika ada bahasa Arab yang jelas, lalu seperti apa bahasa Arab yang jelas, yang tidak jelas? Karena Al-Quran mengatakan lisanun Arabiyyan mubin, bahasa Arab yang jelas. Kalau dikatakan bahasa Arab yang jelas, maka pertanyaannya sekarang, bahasa Arab yang tidak jelas seperti apa? Ya kan? Nah, ini sebenarnya ayat ini merujuk kepada surat An-Nahl ayat 103 yang teman-teman juga sudah pada tahu, dikatakan di sana bahwa ada orang-orang, ya mungkin kalau bisa moderator menampilkan ayatnya. Jadi ada orang-orang yang menuduh bahwa Muhammad mempelajari Al-Quran itu dari orang ajam. Nah, Al-Quran membantah tuduhan itu dengan mengatakan bagaimana mungkin dia mempelajari dari orang ajam sedangkan dia berbahasa ajam, sedangkan Quran ini bahasa Arab yang jelas. Nah, seperti apa bahasa Arab yang tidak jelas tersebut? Menurut saya, bahasa Arab yang tidak jelas tersebut adalah bahasa Arab yang tidak fasih, atau bahasa Arab yang tidak jelas maknanya, atau bahasa Arab dengan gaya asing karena berasal dari orang ajam. Ya, bahasa Arab yang dituturkan oleh orang asing. Saya kasih contoh gini, kalau ada orang bule tinggal di Indonesia, baru taruhlah 3 bulan, 6 bulan, dia bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia gaya belepotan. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah bahasa Arab di dalam Al-Quran itu tidak jelas? Atau seperti tuduhan orang tidak fasih? Nah, itu tuduhannya.
Nah, untuk menjawab tuduhan itu, ya saya buka lagi saya ya. Jadi gini teman-teman semua. Tadi Zulkifli, saya buka lagi open game aja biar lebih enak ya. Tadi Zulkifli mengatakan bahwa Quran itu artinya adalah bacaan. Apakah benar kata Zulkifli? Jadi teman-teman, untuk nama kitab saja, untuk nama kitab itu ulama berdebat. Ya, kita harus jujur di sini, nggak boleh bohong. Zulkifli juga saya harap jujur, Anda jujur. Ya, di dalam buku saya katakan, ya. Jadi kita harus jujur mengakui bahwa ada banyak sekali tafsir Al-Quran. Ya, sebut saja ya, saya sebutkan buku-buku tafsir dalam Al-Quran ya. Ada Muqatil bin Sulaiman ya, buku tafsir tertua ya. Ada Tabari, Ibnu Katsir, Al-Misbah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hitung, saya perkiraan saya, itu ada sekitar 40 buku tafsir Al-Quran. Nah, kalau kita mentadaburi ya satu persatu buku tafsir itu, ya teman-teman, sebuah bahasa saya sudah 9 tahun ya mengkaji Quran ini, kita dapat menemukan ada banyak sekali penafsiran terhadap tiap-tiap paragraf dalam Al-Quran. Bahkan parahnya, ya, sering ditemukan adanya sebuah kosakata yang mufasir sendiri berbeda pendapat mengenai makna dari kata. Jadi makna dari sebuah kata loh, ya. Nah, saya kasih contoh untuk nama kitab. Kata Al-Quran saja, ya, kita dapat menemukan ada banyak sekali tafsir mengenai apa sebenarnya arti dari kata tersebut. Ya, ada yang berpendapat bahwa Quran itu tidak memiliki akar kata. Ya, ada yang berpendapat bahwa Quran itu berasal dari kata al-qara yang artinya mengumpulkan. Ada juga yang berpendapat dari kata qaraah, kata Zulkifli tadi, yang artinya bacaan. Ya, ada yang mengatakan bahwa Quran itu tanpa hamzah. Ya, ada juga yang mengatakan Quran itu dengan hamzah. Ya, pokoknya untuk nama kata saja itu berdebat. Ya, untuk nama kitab, ya bayangkan, ini nama kitab loh. Apa definisi dari Quran? Akar katanya apa? Itu ada banyak sekali. Nah, yang perlu kalian pertimbangkan, saya ingin tahu kalian satu informasi begini ya. Dahulu, sebelum adanya Islam, sebelum ada agama Islam, ya bahkan sampai detik ini, kalau kalian ini, itu orang-orang Kristen dari Syria Aram, ya dari Aram, itu menyebut teks-teks keagamaan mereka dengan kata Keryana. Perhatikan ini, sampai detik ini, ya kalau kalian pergi ke Kristen Syria, ya di bahasa Aram sana, kalian akan menemukan dalam liturgi-liturgi mereka, buku-buku mereka itu disebut dengan Keryana. Nah, ini menjadi satu pemikiran ulang. Apakah jangan-jangan kata Al-Quran ini merupakan derivasi? Ya kalau teman-teman tidak tahu derivasi itu perubahan gitu, perubahan fonem dari kata-kata. Merupakan derivasi dari kata Keryana. Ya, yang merupakan yang artinya itu teks-teks liturgis keagamaan. Nah, itu dari sekian banyak contoh ya. Saya akan tunjukkan banyak sekali contoh-contoh yang para scholars ya itu membuat satu bukti, merangkai satu bukti-bukti bahwa itu tadinya diterjemahkan ke dalam dari bahasa Aram. Ya, salah satu contohnya misalnya adalah Quran surat 6. Ini saya anukan dikit ya. Quran surat 6 ayat 164 tentang arti al-hawaya. Ya. Di sini dikatakan al-hawaya itu adalah lemak yang menutup perut. Ya, padahal kalau kita cari akar kata dari al-hawaya, ini nggak ketemu ini apa al-hawaya ini. Nah, para scholars itu mencari tahu karena ini tidak ditemukan kata dasarnya, maka para scholar mencari dalam liturgis bahasa Aram. Ternyata itu kalau jim itu kan ada bisa kho, bisa ha, bisa ha ya. Nah, jadi ada ini para scholars, bukan saya yang mengatakan. Ini para scholars mengatakan ini kemungkinan para mufasir itu salah meletakkan harokat. Jadi bunyinya itu bukan al-hawaya, bukan ha, ya bukan ha, tapi al-zawaya, ya atau al-ghawaya, yang dalam bahasa Aram itu artinya adalah bagian dalam, ya bagian dalam hewan itu yang diharamkan. Itu sebenarnya bahasa Aram. Nah, ada banyak hal lagi. Misalnya, ya salah satu kita ambil satu contoh aja biar nggak terlalu banyak ya. Oke, saya bacakan dulu biar selesai. Kemudian arti dari kata alif lam mim, ya. Kalau kita tanya ini sama Zulkifli Abbas termasuk, pasti dia tidak tahu artinya apa, karena dia mengatakan itu hanyalah huruf-huruf dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membaca, misalnya salah satu buku, bukunya di kamar sebelah, buku yang ditulis oleh Gabriel Sauma, ya, yang berjudul Mistranslated, ya,
misleading dan miswriting of Quran, yang bahasa Indonesianya itu salah translate, salah baca dan salah tulis dalam Al-Quran. Ya, buku itu bagus sekali. Dia mengatakan misalnya ya banyak sekali contoh-contohnya. Saya ambil satu contoh aja misalnya ini dari Alif Lam Mim ini ya. Kalau kita baca ini dalam bahasa Aram, ternyata arti dari Alif Lam Mim itu artinya adalah silent, ya, atau hening, ya, dari bahasa Aram yang artinya alem itu artinya hening. Contoh misalnya gini, sampai sekarang kalau kalian pergi kepada Kristen Syria, sebelum melakukan peribadahan, mereka itu mengatakan alim itu artinya heninglah, diamlah. Nah, baru mereka bisa melakukan peribadatan. Nah, kalau kita baca menurut scholar dari Muslim, Alif Lam Mim ini banyak sekali artinya. Ada yang ngomong itu hanya Allah yang tahu, ya, hanya Allah yang mengetahui takwilnya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri ada satu statement, ya, dikatakan jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepada, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Zulkifli 15 pernah bertanya kepada saya? Biar saya jelaskan. Loh, kan ada perintah Quran untuk menanyakan, tanyalah orang-orang yang membaca kitab sebelum. Nah, makanya kalau kita membaca dari liturgi-liturgi Aram, ini sebenarnya ada artinya. Tapi kalau kita membaca dari Muslim sendiri, dikatakan Alif Lam Mim ini apa? Ya, kita temukan sendiri banyak sekali tafsirnya. Ada banyak sekali kata-kata, ya. Ada banyak sekali. Pokoknya ini saya utarakan nggak sempat waktunya. Tapi nanti saya akan senang membahas kata yang sudah familiar saja. Misalnya yaitu tentang arti dari Al-Kautsar. Bukan. Dari arti apa? Ya, Al-Kautsar juga termasuk, ya. Al-Kautsar itu kalau menurut Muslim itu dikatakan air sungai, ya, dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau kita baca itu menurut teks-teks Aram, itu artinya beda. Itu jadi sesuai dengan konteks kalau kita bahas dari bacaan-bacaan Aram. Nah, ada satu buku yang sangat bagus, ya, yang ditulis oleh Christoph Rosenberg yang berjudul The Syrio-Arabic Reading of Quran, bacaan Al-Quran menurut teks Syria. Itu kata-katanya menjadi lebih masuk akal di dalam saya ketika saya membaca Al-Quran. Karena kalau saya membaca Al-Quran menurut terjemahan dari teman-teman Muslim, saya hanya menemukan banyak sekali tanda kurung, kata-kata tambahan, ya, yang ditambahkan ke dalam situ yang sebenarnya sendiri tidak ada untuk membuat kalimat itu seperti menjadi lebih masuk akal. Ya, kalau dibuang tanda kurungnya semua, saya bingung ini gimana ini? Seperti kok kekurangan kata-kata gitu kalau nggak ada tanda kurungnya. Nah, makanya menjadi penasaran bagi para scholars, ya, dari Barat tentu saja, yang mencari sebenarnya asal. Bang Edis, maaf saya masih lama nggak? Soalnya ini udah terlalu lama. Iya, masa 2 jam. Ya, silakan Bang Juma. Ya, jadi ya geli-geli juga sih lihat orang yang buta menerangkan kepada orang yang melek. Ini kalau kita lihat dari cara Edis menjelaskan, malah semakin menguatkan imannya umat Islam. 1400 tahun silam Al-Quran telah menjelaskan kepada kita umat Islam. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Itu sangat jelas itu. Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqa. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, lalu menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah mereka datang, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Edis Sidabutar mencoba untuk mengkritisi Quran. Tapi baca huruf hijaiyah nggak bisa. Ini celaka ini. Ya, mengaku ingin apa itu tema yang dia pilih? Yang ingin membongkar katanya. Tapi yang dia bahas itu apa?
orang Kristen Syria yang mau ibadah katanya ada kata alem, artinya senyaplah atau diamlah. Dia lupa kalau di dalam bahasa Arab itu ada kata hadi atau askut yang berarti diamlah, heninglah. Bukan larinya ke alif lam. Jadi dia hanya cocok-cocokan untuk menggambarkan nubuatan yang ada di dalam Al-Quran. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Dia mau kita meninggalkan Quran lalu menuju kepada buku Yunani yang penuh dengan ajaran paganisme, menyembah kepada manusia. Kalau kemudian ada dari dia katakan Al-Quran itu Rasulullah Muhammad SAW belajar dari orang yang menutur bahasa apa dia bilang tadi itu ajam ya, itu tidak ada bukti, dan kalaupun ada pembuktiannya, bukti apa yang dia bisa sodorkan? Hanya klaim dan tuduhan saja. Nah, Al-Quran itu 30 juz, ayatnya sangat terinci, ayatnya itu bukan cuma 100, bukan cuma 200, ayatnya itu banyak. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan akidah, itu tidak pernah melakukan penelitian atau pembahasan kata per kata di dalam wahyu yang dia sampaikan dalam pendekatan linguistik atau dalam pendekatan sejarah kitab-kitab terdahulu. Tidak ada itu. Literasi mana, ya kurikulum mana di dalam disiplin ilmu Islam yang kemudian membahas tentang kodifikasi Quran, di mana poin-poinnya adalah menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengambil satu ayat di dalam Al-Quran untuk kemudian diterangkan bahwa itu berasal dari bahasa lain daripada Al-Quran itu sendiri. Kita memahami bahwa Al-Quran secara ilmu kebahasaan berakar kata dari kata qara yakra'u Quranan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Kalau hari ini kemudian Edi Sidabutar, saudara kita dari Kristen yang nampak ke Islam-Islaman, itu sudah nyata itu. Tujuannya adalah untuk menyesatkan, membawa umat Islam ya yang taat kepada perintah Allah untuk ingkar terhadap Islam itu sendiri. Secara general, Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalamullah. Jadi ketika tadi ada penafsiran tentang kata Quran, ya wajar. Al-Quran itu memang kaya dengan ilmu. Satu kata bisa bermakna sampai 80 makna di dalamnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Contoh misalnya, bahasa Indonesia, apel. Hanya memiliki 2 makna apel itu. Bisa upacara, bisa buah. Lainnya nggak ada. Nah, ini kemudian yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak bisa membaca Quran. Ya, jadi Al-Quran itu ketika memberikan tantangan, bukan berarti sebelum Al-Quran ada sebuah kitab yang menggunakan bahasa Arab. Tidak. Ketika Al-Quran menerangkan dirinya bahwa dia adalah sebuah kitab yang kemudian diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW di tengah-tengah orang Arab, poin yang ingin dia sampaikan adalah memberikan pengetahuan kepada orang Arab bahwa yang datang kepada kalian itu sangat jelas kitabum Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian liqaumi ya'lamun. Itu ada datanya. Jadi tidak bisa kemudian dipenggal. Apa kalimat terakhir yang disampaikan oleh Allah melalui Quran ini? Li kepada qaumi, orang-orang atau kaum atau bangsa ya'lamun yang mengetahui. Sekarang pertanyaannya adalah ketika Al-Quran itu diterangkan kitabum fussilat ayatu ya Qur'anan Arabiyya, kitab yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang dijelaskan, yang mana di dalamnya bacaannya dalam bahasa Arab, itu ternyata diperuntukkan untuk kaum yang mengetahui. Sekarang pertanyaannya, apakah Edi Sidabutar ini termasuk dalam golongan orang kaum yang mengetahui? Ini dulu yang harus kita jelaskan, minta penjelasan. Apakah betul Edis ini tahu tentang Quran? Atau hanya mengambil kata per kata, kemudian dia cocokologikan, kemudian dia habiskan waktu untuk menulis, untuk buang-buang waktu, sementara membaca Quran aja nggak bisa. Sementara yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran ini, kitabum fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian, poinnya di sini adalah liqaumi ya'lamun. Jadi Quran itu hanya diperuntukkan kepada kaum yang mengetahui. Al-Quran tidak diperuntukkan kepada orang yang tidak mengetahui. Lalu bagaimana kemudian cara untuk mengetahui Al-Quran itu? Ya belajar.
Lalu poin apa yang kemudian harus dilakukan untuk belajar? Poin-poinnya yang lakukan seperti umat Islam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Apakah ini dilakukan oleh Edis? Tidak. Jadi umat Islam itu jelas, ya. Jelas Al-Quran itu ketika dikatakan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW, Inna sanulqi alaika qawlan faqira. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Apa perkataan berat itu? Itu tadi poin-poinnya. Tidak semudah yang diharapkan bahwa mempretelin Quran itu cukup dengan mengambil satu kata. Kata apa yang diambil? Ar-Raqim. Untuk apa? Untuk melunturkan imannya umat. Oh, nggak bisa. Hanya karena Anda menggunakan baju koko, pakai peci putih, kemudian Anda sosok penampilan Islam, lalu kemudian Anda ingin memborbardir Quran, nggak bisa, nggak bisa. Karena Al-Quran itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa tidak ada keraguan di dalamnya? Karena umat Islam memahami Quran berdasarkan landasan ilmu. Bukan asal-asal, bukan karena kebencian. Jadi kalau kemudian sahabat saya mengatakan bahwa Quran itu adalah sebuah buku yang dibangun dari hasil penyelidikan, kasih bukti di mana Rasulullah Muhammad SAW belajar satu ayat saja. Belajar kepada siapa? Siapa gurunya? Apa nama bukunya? Di mana dia belajar? Duduk dengan siapa? Lalu kenapa kemudian data-data ini sampai hari ini bisa seabsolut mungkin berkaitan dengan kemaslahatan hidup umat manusia, berkaitan dengan sains, berkaitan dengan dokter, berkaitan dengan alam semesta dan seterusnya. Semua titik demi titik itu berkaitan. Dari mana sosok Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan pengetahuan seperti ini? Sedangkan kita tahu seorang profesor, seorang pakar, ya, berkumpul kemudian menciptakan sebuah karya, saban hari, saban waktu, hari, minggu, bulan, tahun, pasti akan ditemukan cacatnya. Al-Quranul Karim cacatnya di mana? Hanya karena ada kata Ar-Rakim tadi itu Anda katakan cacat. Apa cacatnya? Baca satu ayat. Kalau Anda katakan bahwa di dalam surah Al-Qamar. Kita sudah mendengar bagaimana diskusi Ustadz Juma bersama apologet Kristen Indonesia. Di dalam mereka berdebat, Ustadz Juma kepanasan dan tidak terima dengan penjelasan kekristenan. Penjelasan Kristen bagaimana umat Kristen sendiri atau apologet Kristen sendiri menyelusuri sejarah Muhammad. Dan di sini Ustadz Juma mengatakan bahwa dalam penyampaian apologi Kristen Indonesia ternyata Ustadz Juma mengatakan mereka diberkati, artinya umat Islam diberkati begitu. Jadi dalam hal itu meskipun Ustadz Juma menyampaikan bahwa umat Islam diberkati dengan penyampaian apologet Kristen tentang sejarah Muhammad, tetapi di sini kita melihat bahwa Ustadz Juma sendiri malah dia mengejek, bahkan dia mengolok-ngolok apologet Kristen. Hal ini sebenarnya yang tidak disenangi oleh banyak umat kepada Ustadz Juma. Di Ustadz Juma ini hanya banyak ngomong, banyak cerita, bahkan ia memaki-maki. Itu yang keluar dari mulut Ustadz Juma ini. Apakah itu disebut sebagai berapologet? Apakah itu disebut sebagai ahli kitab? Saya pikir tidak, ya. Karena Ustadz Juma ini dia hanya memiliki mulut yang besar, bahkan dia tidak memiliki data yang kuat. Terlebih dalam menggali isi Alkitab. Nah, itulah sebenarnya yang perlu harus kita pertimbangkan sebagai orang yang cerdas. Orang yang cerdas pasti memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya, kira-kira begitu. Dan saya pikir Ustadz Juma ini banyak komentar saja.